Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayanaran Osri Santoso dari SMA Sulu, fase 3. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi dari pelajaran PKWU, yaitu pemasaran dan promosi, dan juga refleksi dan evaluasi. Teknik pemasaran atau strategi promosi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemasaran secara tidak langsung atau non-direct marketing. Non-direct marketing adalah strategi promosi yang menyentuh pikiran dan perasaan konsumen tanpa adanya konteks secara langsung antara penjual dan konsumen itu sendiri. Contohnya adalah iklan, humas, tanggung jawab sosial, dan pemasaran interaktif via internet. Yang kedua adalah pemasaran secara langsung atau direct marketing. Ada strategi promosi di mana penjual mendekati pelanggan potensial secara langsung untuk menawarkan produk atau jasa yang mereka punya. Contoh dari direct marketing itu sendiri ada telemarketing, email, katalog, brosur, dan kupon. Dari kedua teknik pemasaran tersebut, bisa kita ketahui bahwa sebenarnya direct marketing atau pemasaran secara langsung ada yang lebih unggul karena mereka juga lebih mempunyai lebih banyak manfaat. Untuk pembeli, manfaatnya itu sendiri adalah nyaman dan bebas dari tekanan, lebih menghemat waktu, dan pilihan produk yang mereka dapat juga lebih banyak. Untuk penjual sendiri juga dapat manfaat. Yang pertama adalah menjangkau pelanggan dalam waktu yang tepat dan biaya yang lebih efisien untuk jangkauan waktu yang tertentu. Nah, saluran-saluran dalam pemasaran langsung ada dua, yaitu surat langsung dan pemasaran katalog. Setelah kita sudah mengetahui tentang teknik pemasaran, kita akan lanjut ke konsep dan strategi pemasaran. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan di mana perusahaan membuat perencanaan, menentukan harga, produk, mendistribusikan barang dan jasa, dan juga melakukan promosi. Nah, dalam pemasaran itu sendiri ada 6 tahap yang harus dilakukan atau 6 tahap proses. Yang pertama adalah analisis kesempatan pasar, yaitu identifikasi peluang pasar yang relevan. Kedua, penentuan pasar sasaran, segmentasi pasar berdasarkan geografi, demografi, dan atau perilaku konsumen. Ketiga, strategi pesaing, tentukan keunggulan produk jasa Anda dibanding kompetitor Anda. Keempat, pengembangan sistem pemasaran, yaitu membangun infrastruktur yang mendukung seperti distribusi atau layanan. Kelima, perencanaan pemasaran, yaitu susunan rencana berbasis analisis pasar, tujuan, dan strategi. Dan yang terakhir atau yang keenam, implementasi dan evaluasi, di mana kita menjalankan strategi dan pantau hasilnya untuk perbaikan. Setelah kita mengetahui tentang konsep pemasaran, kita lanjut ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Strategi pemasaran ini sangatlah penting karena untuk memenangkan persaingan dan juga untuk membuat konsumen tertarik dengan produk atau jasa dari suatu perusahaan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu pemasaran, mulai dari konsepnya, jenisnya, dan strateginya, kita lanjut ke promosi. Nah, apa sih itu promosi? Promosi ada upaya menginformasikan dan memujuk konsumen agar lebih tertarik membeli produk. Ada 4 cara untuk melakukan promosi. Yang pertama adalah periklanan, di mana kita mengiklankan produk kita mulai dari media cetak ataupun media digital. Yang kedua yaitu penjualan personal, di mana kita mempromosikan barang kita secara langsung, seperti menunjukkannya secara langsung ke orang-orang. Yang ketiga adalah publisitas, di mana kita mempromosikan barang kita atau produk kita melewat media publisitas seperti radio, TV, ataupun berita. Lalu yang keempat adalah promosi penjualan, di mana kita mempromosikan barang kita mulai dari penjualan-penjualannya seperti mulai dari diskonnya, kupon, ataupun sampel gratis. Nah, promosi juga memiliki tujuan. Tujuannya itu sendiri untuk memberi informasi produk kepada konsumen, membentuk persepsi positif tentang produk, mendorong keputusan pembelian, menjaga citra merek, dan mengatasi kelemahan strategi pemasaran lainnya. Setelah kita mengetahui apa itu pemasaran promosi,
kita akan lanjut ke materi kedua kita, yaitu refleksi dan evaluasi usaha. Apa sih itu evaluasi usaha? Evaluasi usaha adalah proses menganalisis kinerja suatu bisnis dengan membandingkan rencana awal dengan hasil yang dicapai selama produksi atau operasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang perbaikan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Setelah kita mengetahui apa itu evaluasi usaha, kita lanjut ke tahap-tahap evaluasi kelayakan suatu usaha. Nah, tahap-tahap evaluasi kelayakan suatu usaha memiliki total 3 aspek, yaitu di aspek pasar, teknis, dan finansial. Sebenarnya juga ada 2 aspek lain, yaitu legal dan lingkungan. Tapi untuk ini kita fokus ke 3 saja, yaitu di aspek pasar, teknis, dan juga finansial. Nah, lalu kita lanjut ke langkah-langkah evaluasi. Langkah evaluasi diawali dengan kita harus mengetahui posisi keseluruhan usaha. Lalu yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran dari usaha tersebut. Lalu ketiga, lakukan langkah-langkah perbaikan atau pengembangan ke usaha. Lalu yang terakhir, yang keempat, kita harus melakukan atau memikirkan target usaha selanjutnya setelah kita melakukan pengembangan dan perbaikan. Selanjutnya kita akan ke komponen laporan kegiatan usaha. Pada dasarnya laporan kegiatan usaha adalah sebuah cara bagaimana kita dapat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi dalam sebuah usaha atau perusahaan. Mulai dari siapa, mengapa, di mana, dan kapan. Nah, laporan kegiatan usaha juga memiliki fungsi itu sendiri. Fungsinya itu adalah sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengawasan, untuk menyampaikan informasi, sebagai bahan pengambilan keputusan, dan sebagai pengembangan usaha kerajinan. Laporan kegiatan memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah 1. Membantu wirausaha untuk mengembangkan usahanya. 2. Untuk menguji strategi. 3. Memberikan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain, atau di sini investor. 4. Membantu wirausaha untuk berpikir secara kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. 5. Sebagai alat komunikasi dalam pemaparan dan meyakinkan gagasan kepada pihak yang lain. Dan 6. Membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Dalam pembuatan laporan kegiatan usaha, ada sistematika penulisan yang bisa dijadikan pedoman untuk menulisnya seperti apa. Berikut adalah contohnya. Setelah kita mengetahui apa itu evaluasi dan apa itu laporan, kita bisa mengetahui cara membuat laporan. Untuk membuat laporan, kita harus membuatnya dengan cara yang sistematis, logis, cermat, dan juga mudah dimengerti secara bahasa. Lalu, untuk di laporan itu sendiri, harus ada beberapa bagian yang harus ada di dalam laporan itu. Akan saya bagi menjadi 3 bab. Di bab pertama, sebuah laporan harus ada latar belakang, manfaat, dan tujuan. Lalu di bagian bab kedua, harus ada rencana kegiatan, proses pelaksanaan, laporan kegiatan, dan laporan keuangan. Dan di terakhir, sebuah laporan, yaitu bab 3, di mana harus ada kesimpulan dan juga saran. Sekian video ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Saya Ryan Oslo Santoso mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.